Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan core value ASN berakhlak dari tokoh panutan B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Torik Kemal. Habibie merupakan sosok akademisi, ramah, tangguh, dan bertanggung jawab dan menginspirasi banyak orang. Berikut nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari beliau, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pada pelayanan. Dalam kurun waktu yang kurang lebih dari 20 tahun, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara dalam bidang riset dan teknologi, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. B.J. Habibie dipilih MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Kemudian disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Selama pengabdiannya kepada Indonesia, beliau memberi kebebasan pada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan kebebasan pers. Selain itu, beliau berhasil menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi di Indonesia. Akuntabel. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia hanya 1 tahun. Walaupun hanya sebentar, Habibie sangat bekerja keras untuk memperbaiki keadaan Indonesia saat itu, pasca pengunduran diri Soeharto pada era baru. Pada masa pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia pada eranya. Dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Beliau juga mampu menurunkan nilai mata uang rupiah dari Rp15.000 per dolar menjadi Rp10.000 per dolar. Kompeten. B.J. Habibie merupakan sosok yang dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena luar negeri. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik ITB pada tahun 1954 selama 1 tahun. Setelahnya, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman. Beliau menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 serta gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan Menristek selama 4 periode sebelum akhirnya menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-3. Ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia atau yang disingkat dengan CMI yang pertama. Harmonis. B.J. Habibie sangat menghargai perbedaan baik agama maupun budaya. Beliau tidak pernah ragu untuk bergaul dengan orang beda agama, suku, dan ras. Beliau merupakan sosok yang sangat toleransi dan tidak menganggap agama sebagai hambatan dalam membangun relasi. Habibie sejak kecil sudah memahami baca Al-Quran meski tidak pernah ikut pesantren, organisasi Islam, bahkan beliau menempuh pendidikan di Belanda dan berinteraksi di sana yang kebanyakan beragama Kristen. Dalam kepemimpinan beliau, mengikut sertakan bawahannya dalam mengambil keputusan, sehingga terciptalah suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Loyal. Beliau adalah sosok yang sangat cinta akan tanah air. Saat itu, beliau sangat sukses menjabat sebagai Direktur Perusahaan Penerbangan di Jerman. Kemudian beliau diminta untuk kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Tanpa ragu, beliau memenuhi pernyataan tersebut dan memutuskan untuk pulang ke tanah air dengan alasan memberi segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Beliau juga
juga pernah ditawari untuk menyandang status warga negara kehormatan oleh Jerman, namun beliau menolaknya. Ada B.J. Habibie dikenal internasional dengan nama Mr. Right. Hal ini berkat teori yang dicetuskan beliau yang dilengkapi dengan perhitungan matematis mengenai rambatan titik-titik kerusakan pada pesawat. Berkat beliau, perjalanan pesawat di dunia internasional lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan. Kemudian Habibienomics adalah salah satu cara yang ditekankan beliau agar ekonomi Indonesia kembali bergeliat, yaitu dengan cara mengenjot sistem industri supaya